populasi atau sampel jumlah populasi pengguna aplikasi Shopee. Nah, selanjutnya kita klik SPSS, lalu variable view. Nah, variable view ini kita klik dulu nih, kayak kita tulis x1.1 sampai x1.5, x2.1 x2.1 sampai x2.5. Nah, y1 sampai y5, total x1, total x2, total y, dan total xy. Setelah itu kita ke data view. Nah, setelah data view ini kita copy nih yang dari Excel yang tadi nih, dari sini ya, kita copy, kita masukin ke data view-nya. Setelah itu kita ke analyze, regression, linear. Nah, ini kan ini kita pindahin dulu ya, dari total x1 pindah ke independent, x2 pindah ke dependent, lalu total y pindah ke dependent. Setelah itu kita ke statistik. Nah, statistik ini kita harus klik semuanya. Itu kita continue, lalu kita plots. Nah, plots ini kita pindahin dulu nih dari z-plot ini ke x, terus ke sersiknya ini ke y. Setelah itu continue. Nah, selesai, kita klik OK. Setelah itu kita nyari uji validitas, yang mana uji validitasnya itu di bagian ini ya. Nah, uji validitasnya ada di sini nih. Nah, yang dimana ini tuh kayak 6, 8, 8. Nah, kalau misalkan bintangnya 1 ini, ya teman-teman, kalau misalkan bintangnya 1 ini namanya tidak mendekati sudah valid. Nah, sedangkan ini kan bintangnya 2 ya, berarti ini valid. Nah, selanjutnya kita cari ke ini nih. Kita pertama harus menggunakan bikin tabel dulu nih, seperti ini, kayak misalkan x1.1 tadi kan ininya kan 0,688. Nah, ini tabelnya ini dari mana sih? Dari tabelnya ini dari sini nih, tabel. Nah, tabelnya ini dari sini nih ya. Nanti kan ini kita kan 0,5. Nah, jadi kan kita kan mengumpulkan datanya itu kan kita 44 orang ya. Nah, terus kita dikurang 2. Nah, jadinya itu kita kan bisa 42. Nah, ini adalah hasil dari 0,297. Nah, selanjutnya, berdasarkan data tabel di atas, maka kesimpulannya keseluruhan data dan diperoleh oleh adalah valid karena hitungan R lebih kecil dari hitungan R tabel. Nah, selanjutnya kita ke uji reliabilitas. Yang pertama ini kita uji scale, lalu kita klik namanya reliability analysis. Nah, ini kan tadi kan harusnya datanya ini kan di sebelah kiri, itu kita pindah ke sebelah kanan. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita cari namanya reliability statistik. Nah, ini nih teman-teman, statistik yang dimana uji reliabilitas ini menunjukkan bahwa data sudah reliable karena nilai coin base alpha-nya lebih besar dari 0,60. Nah, selanjutnya ini kita cari namanya uji korelasi. Nah, uji korelasi ini kita klik namanya correlate, terus divariate. Nah, terus kan ini tadi di sebelah kiri ya, terus kita pindahkan di sebelah kanan, lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita cari uji korelasi, yaitu adanya di correlate nih. Nah, itu diketahui X1 harga jual, X2 promosi, Y adalah keputusan pembelian. Nah, dari ini kita hipotesis 1 adalah HO tidak ada hubungan antara X1 dan Y, H1 ada hubungan antara X1 dan Y. Nah, ini hasilnya nih. Nah, habis itu hipotesis 2 itu tidak ada hubungan antara X2 dan Y, H1 ada hubungan antara X
X2 dan Y. Nah, kesimpulannya H1 diterima dan H0 ditolak karena ada hubungan antara X1 dan X2 dengan Y, di mana hubungan di setiap variabel hanya adalah sangat kuat. Nah, selanjutnya kita cari uji regresi. Nah, uji regresi ini adalah uji T nih, teman-teman. Kita cari uji T yang dimana Y sama dengan A tambah BX ditambah BX2. Nah, sama dengan 245 ditambah 2565 ditambah 0,331 dan hasilnya 3,53. Nah, hipotesisnya ini H0 tidak ada hubungan antara X1 dan Y, H1 ada hubungan antara X1 dan Y. Nah, selanjutnya itu kan X2 nih, X2 nya itu H0 tidak ada hubungan antara X2 dan Y, H1 tidak ada hubungan antara X2 dan diketahui tabel adalah 2,18. Nah, selanjutnya ini adalah uji F. Nah, ini adalah di ANOVA. Nah, hipotesisnya adalah HO tidak ada hubungan antara X1 dan X2 terhadap Y. H1 ada hubungan antara X1 dan X2 terhadap Y, diketahui 3,98 dan F tabel 3,29. Maka hitung jelas tabel dan H0 ditolak. Nah, selanjutnya ini ada uji koefisien determinasi yang ada di mulai summary, yang dimana kita menggunakan X2. Nah, X2 ini yaitu 6,5. Yang B ini adalah kita hitung dari R2 dikali 100% sama dengan 0,65 dikali 100% dan hasilnya adalah 60,5%. Nah, kesimpulannya dari data ini, nah,